Naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia benar-benar memasuki babak baru. Setelah sukses mendatangkan beberapa nama besar, sekarang giliran lini serang yang diperkuat dengan hadirnya striker tajam. Ole Roemeny akhirnya mengambil sumpah WNI di London, Inggris. Proses panjang yang dinantikan publik sepak bola tanah air akhirnya tuntas. Striker Oxford United ini kini bisa memperkuat timnas Indonesia secara resmi. Dengan lini serang yang semakin tajam, Garuda kini nggak bisa dipandang remeh dan siap buat kejutan. Tapi tunggu dulu, Ole bukanlah yang terakhir. Seperti yang diungkap Menpora Dito Aryo Tejo, ini bukan strategi jangka pendek semata. Naturalisasi hanya bagian dari rencana besar seiring dengan penguatan scouting dan pembinaan pemain muda berbakat. Dengan kata lain, gelombang pemain keturunan belum akan berhenti di sini. Dari Jairo Riedewald hingga wonderkid muda Miliano Jonathan, gelombang pemain keturunan berkualitas Eropa semakin mendekat ke timnas Indonesia. Lantas siapa saja yang akan segera menyusul jejak Ole Roemeny? Dalam 2 tahun terakhir, proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia mengalami lonjakan luar biasa. Dulu, hanya segelintir nama yang berani berkomitmen membela Garuda. Mark Locke pada 2020, Sandy Walsh dan Jordi Amat di 2022. Namun sejak 2023, pintu bagi pemain Eropa mulai terbuka lebar. Shane, Strijk, Ivar Jenner, Hubner, dan tentu saja Jesus atau Bang Jai resmi bergabung. Memasuki 2024, deretan pemain keturunan berkualitas terus berdatangan. Nathan, Tom Haye, Ragnar, Verdonk, Pas, Hilkers, Eliano, hingga Kevin Dix. Dan yang terbaru tahun ini, Ole Roemeny resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Dari lini belakang hingga lini serang, timnas Indonesia kini dipenuhi pemain-pemain dengan DNA sepak bola Eropa. Gelombang pemain keturunan ini bukan kebetulan. PSSI punya strategi besar. Targetnya bukan hanya bersaing di Asia, tetapi jadi tim langganan Piala Dunia. Proses scouting pemain diaspora terus berjalan, mencari pemain dengan darah Indonesia yang siap berkomitmen untuk Garuda. Dan satu hal yang tidak bisa dipungkiri, kesuksesan para pemain keturunan sebelumnya jadi daya tarik tersendiri. Mereka melihat bagaimana timnas terus berkembang, bersaing dengan tim-tim top Asia, dan kini memiliki peluang menuju Piala Dunia. Sekarang, setelah Ole Roemeny, siapa lagi yang akan menyusul? Inilah nama-nama besar yang bisa diproses, dan tinggal menunggu waktu hingga mereka bisa resmi mengenakan seragam Garuda. Jairo Riedewald, salah satu pemain keturunan yang paling diharapkan untuk bermain di timnas Indonesia adalah Jairo. Patrick Kluivert, pelatih baru Garuda, bahkan secara langsung menyatakan keinginannya untuk memasukkan Jairo ke dalam tim. Sebelumnya, Jairo juga sudah menunjukkan minat kuat untuk membela timnas Indonesia. Namun, proses naturalisasi Jairo saat ini masih mengalami kendala. Menpora Mas Dito Aryo Tejo mengkonfirmasi bahwa Jairo belum bisa mengikuti pengambilan sumpah bersama Ole. Menurutnya, PSSI masih menyelesaikan beberapa dokumen yang menjadi syarat utama dalam proses ini. Ya, PSSI masih dalam proses melengkapi berkas yang diperlukan dan diharapkan segera menyelesaikannya agar Jairo bisa bergabung dengan timnas dalam waktu dekat. Jika prosesnya rampung, kehadiran Jairo akan semakin memperkuat lini tengah Indonesia, terutama jika berduet dengan pemain seperti Tom Haye. Kini tinggal menunggu waktu hingga ia bisa resmi mengenakan seragam Garuda. Pascal Strijk. Dalam beberapa waktu terakhir, nama Strijk mencuat sebagai salah satu target naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pelatih baru timnas Patrick Kluivert dikabarkan tertarik untuk memasukkan Strijk ke dalam skuad Garuda. Beredar kabar, tim scouting PSSI sedang berada di Inggris, negara di mana Pascal Strijk berkarir. Namun hingga kini proses naturalisasi Strijk belum menunjukkan perkembangan signifikan. PSSI masih berupaya memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. Jika proses naturalisasi berhasil, kehadiran Strijk di timnas Indonesia akan menjadi tambahan berharga. Pemain bek tengah bernilai 278 miliar itu
bisa menjadi tandem bagi Jesus di pertahanan. Pengalamannya bermain di Liga Inggris memberikan keunggulan dalam hal ketenangan, visi permainan, dan kemampuan bertahan yang solid. Dengan demikian, Struijk berpotensi menjadi pilar penting dalam upaya timnas Indonesia bersaing di kancah internasional. Miliano Jonathans. Dalam beberapa waktu terakhir, Miliano menjadi sorotan terkait kemungkinan naturalisasinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia mengaku telah dihubungi oleh PSSI mengenai proses tersebut. Namun setelah pulih dari cedera ACL yang cukup serius, Miliano menyatakan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah fokus pada pemulihan dan penampilannya bersama FC Utrecht. Ia berencana mempertimbangkan keputusan terkait membela timnas Indonesia pada akhir musim ini. Jika proses naturalisasinya berhasil dan Miliano bergabung dengan timnas Indonesia, kehadiran pemain 20 tahun itu dapat memberikan dampak signifikan pada lini serang. Sebagai pemain sayap kanan, ia bisa bertandem dengan Ole di lini serang. Dengan kemampuan mencetak gol dan kreativitas tinggi, ia dapat menambah variasi serangan dan meningkatkan daya gedor tim. Adrian Wibowo. Adrian Wibowo, penyerang Los Angeles FC, baru saja mencetak gol di tim utama pada laga preseason. Menariknya, pemain 19 tahun tersebut sebelumnya, ia telah menyatakan ketersediaan jika timnas Indonesia memanggilnya. Like called up to play for the national team of Indonesia. Would you be like open to play for the? Yeah, I would be open. Really? Definitely a new opportunity and consideration for sure. Okay. That's great, man. Great that you. Yeah. Namun hingga kini belum ada informasi resmi mengenai proses naturalisasinya atau ketertarikan dari PSSI. Jika rekan Olivier Giroud tersebut bergabung dengan timnas Indonesia, kehadirannya berpotensi memperkuat lini serang dengan kecepatan dan kemampuan mencetak gol yang dimilikinya. Dirinya bisa berduet dengan Ole Rummenigge dan meningkatkan kedalaman skuad. Pengalaman bermain di liga tertinggi MLS juga memberikan dimensi baru dalam strategi permainan timnas. Dean James. Baru-baru ini Dean James, bek kiri Go Ahead, menyatakan keterbukaannya untuk membela timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada komunikasi resmi dari PSSI. Namun ia siap untuk menjalani proses naturalisasi jika diperlukan. Dean juga menyatakan antusiasmenya terhadap perkembangan timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert dan menyebut Indonesia sebagai negara yang bagus dengan tim yang solid. Jika Dean bergabung dengan timnas Indonesia, kehadirannya berpotensi memperkuat lini pertahanan, khususnya di posisi bek kiri. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie dan kemampuan defensif yang solid, ia dapat menambah kedalaman skuad dan memberikan opsi tambahan bagi pelatih. Selain itu, ia juga bisa menjadi rotasi bagi Kelvin Verdong dan dapat meningkatkan persaingan sehat di posisi bek kiri. Mauro Zelstra. Dalam beberapa waktu terakhir, nama Mauro Zelstra mencuat sebagai salah satu kandidat naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia telah menyatakan kesediaannya untuk membela skuad Garuda dan bahkan telah menyiapkan dokumen-dokumen penting terkait proses naturalisasinya. Namun hingga kini, proses tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan. Mauro mengungkapkan bahwa prioritas PSSI saat ini adalah pemain keturunan untuk timnas U20 yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025, sehingga proses naturalisasinya mungkin akan dilanjutkan setelah turnamen tersebut. Jika proses naturalisasinya berhasil, Mauro Zelstra berpotensi menjadi aset berharga bagi lini serang timnas Indonesia. Dengan postur tinggi dan kemampuan sebagai penyerang tengah, ia dapat menambah variasi serangan dan menjadi ancaman di kotak penalti lawan. Pengalamannya di kompetisi Belanda juga akan membawa perspektif baru dan meningkatkan kualitas permainan tim. Kini tinggal menunggu waktu hingga bisa melihatnya tampil mengenakan seragam Garuda.
Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang siap bergabung, Timnas Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk naik ke level yang lebih tinggi. Oleh Romani sudah mengambil sumpah WNI, dan kini giliran nama-nama besar seperti Cero Redowald, Pascal Struijk, Miliano Jonathans, Ardian Wibowo, Dean James, serta Mauro Zelstra yang berpotensi menyusul. Jika keenam pemain ini resmi bergabung, Timnas Indonesia tidak hanya akan semakin solid, tetapi juga mampu bersaing dengan tim-tim papan atas Asia, bahkan dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.